Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing persiapan apa aja yang gue lakuin sebelum berangkat ke Jepang. Di sini gue akan bahas secara garis besarnya aja, karena mungkin nanti untuk detailnya gue bakal breakdown jadi beberapa video supaya pembahasannya lebih spesifik. Nah biasanya gue kalau misalnya keluar negeri, gue selalu siapin travel organizer yang kayak gini. Jadi semua yang gue perluin itu gue masukin ke travel organizer ini. Bentuknya memang lumayan gede, tapi buat gue ini jadi kelebihan supaya nggak lupa dan nggak ketinggalan. Dan semuanya ini gue taruh di travel organizer ini seperti paspor dan lain-lain. Nanti gue bakal bikin checklistnya satu per satu, siapa tahu ini bisa jadi semacam reminder juga ya buat teman-teman yang kebetulan mau traveling supaya nggak ada yang ketinggalan. Yang pertama pastinya paspor, ini penting banget karena ini sebagai identitas utama teman-teman waktu traveling ke luar negeri. Ibaratnya kalau di dalam negeri teman-teman punya KTP, nah untuk di luar negeri itu teman-teman perlu bawa paspor ini kemana-mana dan dijaga jangan sampai hilang. Jadi sebisa mungkin ini paspor itu selalu ada di dekat teman-teman, makanya gua selalu bawa travel organizer tadi supaya ini tuh kemana-mana gue pasti bawa. Even gue kayak ke toilet pun gue bawa deh ini. Karena kalau ini sampai hilang, apalagi hilang di luar negeri, itu bahaya banget karena ini bakal menyulitkan teman-teman untuk balik lagi ke Indonesia nantinya. Nggak kebayang deh gimana repotnya harus ngurusin ke kedutaan. Belum lagi pastinya bakal ngeganggu jadwal liburan kita. Nah gue biasanya kalau misalnya perpanjang paspor, itu paspor lamanya pasti gue minta balik lagi. Kenapa? Karena di situ banyak cap-cap dan history dari visa yang pernah kita dapetin. Jadi menurut gue ini penting banget dan gue selalu bawa dua-duanya biasanya. Ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cuman bawa satu aja, pastiin bawa satu yang masih berlaku ya, jangan ketukar. Jadi yang lama itu sebetulnya nggak wajib untuk dibawa, tapi gue pribadi gue selalu bawa. Nah selain paspor, salah satu yang penting lagi kalau misalnya kita ke negara yang perlu visa yaitu visanya. Jadi jangan sampai teman-teman udah beli tiket, segala udah persiapan, tapi teman-teman lupa apply visa. Ini bahaya banget karena teman-teman nggak akan bisa masuk ke negara tersebut kalau tanpa visa. Untuk langkah-langkah cara membuat visa Jepang untuk dari Indonesia ya, itu udah gue bahas di video-video sebelumnya. Gue udah bahas cukup detail, jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton, gue saranin nonton dulu supaya paham. Oh ya, ada update info terbaru sejak 27 Maret 2023 untuk teman-teman yang udah punya e-paspor atau paspor elektronik, itu teman-teman bisa apply visa waiver gratis, nggak usah bayar, dan itu berlakunya multiple, biasanya selama 3 tahun, tapi perkunjungan itu maksimal hanya 15 hari. Kalau yang tadinya untuk apply visa waiver ini harus via kedutaan atau via VFS, nah untuk kali ini bisa full via online, jadi jauh lebih mudah dan gratis juga. Nah untuk selanjutnya, kalau untuk tiket pesawat pastinya teman-teman udah booking dulu ya sebelum punya rencana berangkat. Nah untuk tips-tips beli tiket pesawat ke Jepang, gue juga bakal bahas secara detail di video terpisah. Untuk pemilihan kayak transitnya, pilih di mana, dan bandara tujuannya di mana, itu nanti gue bakal bahas lebih detail lagi. Selain tiket pesawat, pastinya teman-teman harus booking dulu untuk akomodasi atau hotel tempat teman-teman menginap nantinya di Jepang. Gua pribadi selalu booking dari jauh-jauh hari, dan untuk pemilihan tempatnya nanti juga bakal gue bahas di video terpisah. Nah selanjutnya gue saranin juga buat teman-teman untuk bawa uang cash, yen ya, ini ditukar dulu, dan minimal kayaknya harus bawa 50 ribuan lah. Balik lagi ini tergantung durasi teman-teman stay di Jepangnya berapa lama. Tapi kalau misalnya kekurangan uang nantinya, teman-teman jangan khawatir karena bisa ngambil di ATM di sana dengan kartu bank dari Indonesia. Tapi walaupun teman-teman punya rencana untuk ngambil uang di sana langsung, gua saranin dari Indonesia tetap bawa uang cash beberapa lembar aja supaya ngebuktiin kalau misalnya nih lagi kena random check, ini penting banget untuk bawa uang cash. Nah untuk teman-teman yang flightnya nggak langsung ke Jepang, misalnya teman-teman ada transit di Hong Kong, di China, atau di Filipina, kayak gue kemarin itu gue transitnya di Filipina karena pakai Philippine Airlines.
Nah, teman-teman juga jangan lupa nukerin uang cash untuk supaya kalau misalnya teman-teman transit di bandara-bandara luar negeri itu, teman-teman bisa beli makanan atau minuman waktu nunggu transitnya. Kalau misalnya teman-teman repot, mungkin teman-teman bisa bawa US dollar aja, tapi biasanya nanti bakal repot di kembaliannya, atau kembaliannya bakal dalam bentuk mata uang negara tersebut. Kalau teman-teman pernah ke Jepang sebelumnya, pasti teman-teman tahu IC card ini, atau kalau di Indonesia itu kayak e-money ya, atau flash. Nah, ini tuh bisa diisi uang dan nanti untuk pakainya tinggal di tap aja. Ada beberapa jenis IC card yang berlaku di Jepang, yaitu diantaranya Pasmo, Ikoka, dan Suica. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah punya kartu ini, better dibawa aja supaya nanti di sana praktis tinggal diisi ulang aja, karena ini setahu gua ini nggak ada expirednya sih. Untuk Pasmo ini biasa dipakainya di wilayah Tokyo atau Kanto ya, dan untuk yang Ikoka biasanya di area Kansai, Kyoto, dan Osaka misalnya. Tapi ini gue pernah nyoba juga pakai Pasmo di Kansai juga bisa sih, sama aja. Selanjutnya yang pastinya penting, teman-teman perlu punya SIM card Jepang, atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau sewa wifi juga bisa. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka pakai SIM card. Nah, ini gue beli SIM card Jepang. Ini gue ngambil yang kuota 10 GB untuk 7 hari. Banyak pilihan lainnya, ada juga yang unlimited. Tergantung durasi teman-teman stay di Jepangnya berapa lama. Nah, ini gue juga suka bawa bolpen karena ini kadang-kadang suka perlu untuk ngisi form gitu di pesawat. Tapi sekarang sih kayaknya udah banyaknya electronic form ya. Kayak untuk Jepang itu kita bisa isi Visit Japan Web, atau yang di Filipina juga kemarin semuanya udah versi elektronik. Bahkan untuk di Indonesia pun ketika teman-teman balik ke Indonesia nanti, untuk electronic custom declaration itu udah via website, jadi nggak usah ditulis lagi pakai tangan. Cuman kadang-kadang gue tetap perlu sih bawa bolpen ini, daripada ketika nanti perlu itu gue harus minjem-minjem kan lebih repot ya, mending bawa sendiri aja. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapin lagi sebelum trip ke Jepang. Yang pertama adalah JR Pass. Ini kalau misalnya teman-teman stay di Jepang dalam waktu singkat, tapi teman-teman pengen pindah-pindah kota yang lumayan banyak, gue saranin teman-teman untuk beli JR Pass. JR Pass ini kayak tiket terusan untuk kereta, tapi khusus yang JR Line aja yang punya pemerintah Jepang. Nah, ini bisa pakai JR Line sepuasnya. Nah, soal perlu atau nggak perlunya pakai JR Pass, nanti gue bakal bahas detail di video terpisah. Yang selanjutnya yang perlu teman-teman siapin adalah misalnya teman-teman pergi waktu lagi musim dingin, atau mungkin spring atau autumn itu kan masih agak dingin ya. Mungkin teman-teman perlu bawa pakaian musim dingin seperti long john atau coat gitu. Selanjutnya karena di Jepang kemungkinan bakal banyak jalan kaki, gua saranin teman-teman untuk pakai sepatu yang nyaman. Selanjutnya jangan lupa bawa kartu ATM bank teman-teman yang di Indonesia untuk ambil uang tunai di Jepang nanti kalau misalnya betul-betul urgent. Cara untuk tarik tunai di ATM di Jepang itu bakal gue bahas juga di video terpisah nanti. Yang selanjutnya teman-teman jangan lupa bawa kamera atau action cam untuk dokumentasi liburan teman-teman di Jepang. Pastinya jangan ketinggalan memory card, baterai, dan chargernya. Untuk tips mengenai kamera atau lensa apa aja sih yang biasa gue bawa kalau misalnya traveling, nanti gue juga bakal bahas di video terpisah. Selanjutnya buat teman-teman yang misalnya flightnya di Jakarta dan teman-teman di luar kota kayak gue kan stay-nya di Bandung ya, jangan lupa untuk booking airport transfer atau transportasi dari kotanya teman-teman ke Jakarta. Contohnya kayak gue kemarin, gue booking travel untuk ke airport, itu gue bookingnya dari jauh-jauh hari ya, karena takut nggak kebagian seat. Selanjutnya yang mungkin teman-teman perlu bawa adalah makanan ringan. Ini mungkin teman-teman bakal perluin waktu nanti transitnya agak lama misalnya. Dan juga ini buat teman-teman yang suka pedas ya terutama. Biasanya di luar negeri itu nggak ada sambal yang pedas. Jadi kalau gue pribadi, gue selalu bawa sambal dalam bentuk sachet untuk traveling ke luar negeri, karena kadang-kadang
kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai sambal. Atau mungkin teman-teman ada yang suka pakai kecap, kalau tiap makan mungkin teman-teman bisa bawa kecap atau mungkin garam atau micin mungkin. Barang penting selanjutnya yang biasa gue bawa yaitu sambungan kabel. Nah ini penting karena biasanya di penginapan itu cuman ada colokannya itu terbatas ya. Jadi kadang kita kan perlu ngecharge handphone, power bank, kamera, atau modem. Itu secara bersamaan dengan bawa sambungan kabel tentunya lebih gampang ya. Jangan lupa juga untuk bawa charger handphone, charger kamera, dan juga adapter untuk konverter kepala charger supaya bisa sesuai dengan lubang di tembok atau wall socketnya. Karena kan biasa di tiap negara itu beda-beda ya. Selanjutnya yang perlu dibawa juga adalah obat-obatan pribadi. Buat teman-teman yang mungkin suka sakit perut atau mungkin punya penyakit mah, itu teman-teman bawa obat-obatan pribadi dari Indonesia. Takutnya obat-obatan yang teman-teman beli di luar negeri nanti belum tentu cocok. Selanjutnya kalau misalnya pakaian, itu kayaknya udah pasti nggak akan lupa ya. Pakaian, peralatan mandi, terus mungkin kalau teman-teman yang suka skincare kan jangan lupa dibawa juga. Kemudian untuk anduk gue sih selalu prefer bawa ya, karena kalau misalnya di Jepang budget hotel itu biasanya anduknya harus sewa lagi. Jadi gue sih better bawa dari Indonesia aja kalau anduk. Kalau untuk sabun, shampoo itu biasanya ada. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang punya kebiasaan bawa botol untuk bawa minum air putih, itu kayaknya nggak terlalu perlu sih kalau ke Jepang, karena hampir di semua restorannya itu air putih disediakan gratis dan bebas sepuasnya. Oke, gua rasa sih itu aja ya yang biasanya gua siapin atau gua bawa untuk traveling ke Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk pembahasan lebih spesifiknya, gue bakal bahas di video-video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.